Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Masih tetap di channel kami menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi sebagai tagline kita, karena banyak hal pandangan dari pikiran-pikiran orang hebat yang akan dituangkan dalam sebuah nilai-nilai memajukan bangsa kita dengan sebuah prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berkebudayaan. Nah, sebelah saya adalah seorang pemikir hebat, seorang konseptor, dan sebagai aktivis, Mas Surin. Surin saja ya namanya? Samsurin, Bos. Samsurin. Saya kenalnya beliau adalah Mas Surin Wilangon. Nah, Mas Surin sebagai saat ini sebagai ketua DPC Partai Bulan Bintang di Surabaya. Gak apa-apa, silakan sambil lalu saja. Sebagai aktivis kelompok muda, pemuda Pancasila yang aktif banget di Surabaya, menggerakkan setiap banyak orang. Nah, saya ingin berdiskusi panjang kenapa kita harus terlibat di dalam proses demokrasi yang luar biasa, dan hadirnya Mas Surin sebagai tokoh muda itu perlu untuk menjawab tantangan kaum muda, kelompok milenial atau generasi Z atau kaum muda lainnya, sehingga mereka bisa maju bersama di dalam kontestasi politik dan demokrasi sekarang. Mas Surin, kenapa Anda tertarik, bahkan tidak hanya sekedar kepingin mencalonkan, tapi sekarang panjenengan menjadi ketua di Surabaya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Monyong, pemilik otoritas podcast Cahaya Batin. Sekarang bikin podcast baru, ya, namanya menuju demokrasi. Street demokrasi. Tadi sempat disampaikan sama Cak Monyong bahwa politik itu harus berbudaya. Berangkat dari situ, karena tema menuju gedung parlemen tanpa korupsi, temanya dengan kebudayaan ini sudah sinkron. Orang berbudaya itu tentu dia akan malu, mempunyai sifat malu. Koruptor nggak punya malu. Ya, itu harus disepakati dulu bahwa koruptor tidak punya malu. Nah, kenapa orang menjadi anggota legislatif sangat terancam untuk menjadi seorang koruptor? ya. Ini prosesnya saja sudah, proses menuju anggota legislatif, namanya prosesnya saja sudah politik. Ya, Ya, politik ya. mulai dengan pendaftaran partai politik. Tidak semua warga negara Indonesia berkelompok dan lolos menjadi peserta pemilu nanti pada tahun 2024. Ada partai yang terpaksa tidak diloloskan karena persyaratan administrasi. Lanjut, sekarang tahapannya kalau mengikuti pemilu saat ini, tahapannya adalah pendaftaran bakal calon legislatif. Pendaftarannya pun itu kita disyaratkan oleh hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh, harus ada tes, ya, dinyatakan bebas pidana. Ya. Nah, Bebas pidana, bebas pidana artinya bukan seorang narapidana,
bukan seorang narapidana sedang bersidang atau sudah terbukti atau terpidana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak pernah melakukan pidana. Nah, artinya begini, syarat calon bebas pidana nanti saja kalau mereka sudah menjadi anggota legislatif yang dilantik. Oke. Ketika terpilih dan ternyata orang itu punya masalah pidana, Dicoret? sudah langsung coret. Itu yang nyoret partai atau KPU? Yang nyoret tentu KPU. Oke. Ya. Nah, ini mengenai tahapan syarat sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2013 nomor 7. Kenapa saat ini anak muda khususnya generasi milenial, belum generasi Z ya, sudah mulai tertarik dengan partai politik, masuk dalam beberapa partai politik yang ada di Indonesia ini. Satu, mereka ingin sebuah perubahan. Ya. Artinya kalau ngomong kota Surabaya kamu, partai yang berkuasa hampir 32 tahun. Sorry, 27 tahun lah. 20 ya, 27 tahun tidak membawa perubahan apapun terhadap kebijakan di Surabaya ini ya. Surabaya, enggak ngomong Surabaya. Iya, iya. Walaupun sampai dukung kemarin. Beda, partai politik dengan legislatif dengan eksekutif. Oke. Beda mas. Ngeles. Bukan ngeles. Enggak masuk. Parmin yang ngeles. Ya, Ngeles terus Parmin. Jadi legislatif dengan eksekutif beda. Beda aja. Ini kan ngomong yang membuat aturan. Beda-bedain lah. Tahu juga. Tapi orang yang bikin aturan, Ya. yang selama ini hidup, ya tidak pernah terbentur oleh sebuah aturan, dan dia membuat aturan-aturan dengan kepalanya sendiri, tidak memahami keadaan masyarakat. Okay. Contoh, aturan yang tidak berpihak pada keadaan masyarakat. Oke. Contoh ini tentang pendaftaran sekolah. Ini lagi sedang mengkritisi eksekutif apa legislatif nih yang dikritisi? Yang dikritisi tentunya legislatif. Oke. Karena membuat aturan. Ya. Legislatif baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat. Ya, oke. Sistem zonasi. Ya, sistem zonasi ini menyediakan zonasi berjarak antara sekolah dengan rumah tinggal siswa. Ya. Paling jauh 800 meter. Paling jauh. Padahal radius 800 meter itu cuma ada Satu sekolah. Jumlah siswa yang lulus melebihi jumlah satu sekolah. Artinya ketentuan tersebut membingungkan masyarakat ketika ingin melanjutkan anaknya sekolah. Oke. Kuota lulusan siswa tidak dihitung dengan jumlah sekolah yang ada tersedia. Oke. Itu satu, jalur zonasi. Oke. Ada lagi nih jalur zonasi aja bermasalah. Okay. Apalagi jalur lainnya. Jalur apa tuh? Jalur afirmasi. Ya, jalur prestasi. Ya. Ada jalur baru. Jalur mandiri. Ada yang lebih baru. Hafiz Quran. Ada jalur Hafiz Quran. Sedangkan agama tidak hanya Islam. Oke. Ini kritik loh. Meskipun kita partai Islam. Ya? Partai Islam, tidak ada masalah. Jadi yang hafal Alkitab tidak termasuk. Oke. Ya. Yang hafal Weda nggak termasuk. Nggak masuk. Diskriminasi nggak itu menurut Bapak Kiai Surin? Ya tentu diskriminasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini Ketua DPC PBB mengatakan bahwa jalur Hafiz Quran ini adalah jalur yang sangat diskriminatif. Karena tidak semuanya, ini PBB Partai Bulan Bintang, jalurnya Islam. Lalu dia menyampaikan bahwa Hafiz Quran tidak menjadi representasi sebagai representasi seluruh agama, dan itu diskriminatif, seakan-akan memecah belah agama. Terima kasih.
segmen 1 sudah dibahas bahwa Pak Surin layak menjadi seorang anggota legislator yang kritis terhadap semua perubahan, sehingga tidak lalu dewan nanti dipenuhi orang-orang yang ketika mau ketok palu setuju, stop. Nah, harusnya ada Bapak Samsurin yang angkat tangan dulu sebelum itu diputuskan. Kita break dulu sebentar karena ada iklan yang akan lewat Kereta yang lewat. ini. Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan saya Cak Monyong. Pak Samsurin memberikan tagline menuju kantor dewan tanpa korupsi dengan street demokrasi. TV kita ini street demokrasi karena Pak Samsurin dengan saya memang selalu ada di jalanan untuk teriak demokrasi. Nah, ada sesuatu yang menarik disampaikan Pak Samsurin. Selain pendidikan tadi sudah banyak diskriminasi terhadap kelompok masyarakat dan tidak pernah dihitung oleh pengambil kebijakan jumlah sekolah yang ada dengan jumlah lulusan. Ini sangat merepotkan. Pak Samsurin, apa kebijakan-kebijakan yang lain menurut Anda DPR tidak proporsional, tidak menggunakan data riset, tidak menggunakan hal-hal yang sangat faktual dalam mengambil kebijakan, sehingga kehadiran Mas Samsurin sebagai Ketua DPJ PBB perlu hadir, tidak hanya sekedar oke ketika keputusan, tapi mengkritisi lebih tajam agar semua kebijakan berpihak kepada masyarakat. Oke, lanjut zamannya. Pertama, tema ini sangat tepat untuk Partai Bulan Bintang, karena satu-satunya partai yang 24 tahun lahir ini tidak satu pun kadernya berjerat kasus korupsi. Itu yang perlu dikasih garis bawah. Ya. Satu-satunya partai. Bukan Partai Bulan Bintang tidak punya anggota legislatif. Ada di beberapa kabupaten kota. Ada. Di Jawa Timur ada, bahkan di provinsi Jawa Timur tidak punya satu. Nah, tentang kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh legislatif, anggota dewan tidak melakukan riset, tidak membumi, tidak tahu akar permasalahan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surabaya. Kota Surabaya dengan APBD mencapai 11, sekian triliun. Itu tidak pantas Kota Surabaya mempunyai 11, berapa triliun? 11, sekian triliun. Hampir 12 triliun APBD kita. Nah, kalau APBD kita segitu besarnya sebanding dengan Provinsi Kalimantan Selatan, bayangkan ini kota dengan jumlah penduduk jiwanya 3 juta sekian, masih 7,4% di bawah garis kemiskinan. Ya. Kota ini tidak pantas dikatakan kota yang miskin dengan PAD segitu namanya. Harusnya persoalan kemiskinan selesai. Tidak ada plakat keluarga miskin harusnya. Tidak ada bagus. Tidak ada keluarga miskin. Yang awalnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Sekarang diganti gamis, keluarga miskin. Ada stiker-stikernya. Ada stiker. Jadi orang miskin di stempel. Ya. Nah, tentu ini tidak berakhlak. Wah, ini cocok. Ya. Bagaimanapun juga kita tidak boleh merendahkan warga kita sendiri. Apapun alasannya. Ya. Karena memang pemerintah ini dibentuk untuk menata kota ini menjadi lebih sejahtera. Seperti itu. Nah, untuk itu perlu ada komposisi perubahan di 50 kursi DPRD Kota Surabaya. Dan nanti tentu semua masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap kehidupannya, masyarakat berbudaya seniman, masyarakat olahraga, masyarakat tani dan nelayan. Di Surabaya ada masyarakat urban, masyarakat yang produktif, usianya produktif tapi tidak ada tempat produksi. Bagaimana kota ini ditata seperti apa belum jelas. Saya kira belum jelas. Kalau
APBD kita hanya menjadi artefak-artefak untuk menyenangkan mata saja. Yang saya maksud artefak itu ya terlalu artifisial. Ya. Sementara manusianya masih ada yang ijazah belum tertebus. Ya. Kan lucu. Jumlah pendaftar rusun sekian puluh ribu, rusunnya belum ada. Ya. Jumlah apa? Kalau habis tadi programnya provinsi, Pak. Iya. Habis itu. Bukan programnya Kota Surabaya. Ya. Tapi masuk juga ya, karena wilayahnya juga ada Surabaya. Wilayahnya. Nah, saya kira kita perlu menata ulang. Ya. Kota ini bukan hanya tata letaknya, tapi juga tata kehidupannya. Bagaimana warga memperoleh investasi masuk ke kota Surabaya itu besar. Ya. Pertumbuhan ekonomi juga besar. Tapi itu tidak mensejahterakan masyarakatnya, khususnya masyarakat non-skill. Bolak-balik APBD kita dianggarkan sekarang ini 40%, hampir 4 triliun. Anggaran kita ini untuk membangkitkan ekonomi setelah pandemi. Oke. Sampai kerosok enggak? Kerosok. Ekonomi kreatif kita. Nggak kerosok. Enggak ada. Ya. Jumlah SPK-nya juga masih tidak bertambah. PKF-nya masih digusur. Tadi siang Jual melon. saya ketemu orang disita apa LPG 3 kilo-nya jualan bakpo. Pak Pau. Menangis dia. Oh. Dia menunjuk salah satu kantor instansi yang merampas LPG-nya. Ya. Orang tersebut butuh perwakilan. Ya. Ini rakyat, kalau nggak punya wakil, LPG-nya nggak bisa diambil. Ah, menangis. Kita samperin, ada persoalan apa? Saya diambil Pak LPG saya. Di mana? Di lingkungan Pemkot. Apa ada larangan berjualan di situ? Tidak ada. Ayo kita ambil. LPG bagi UMKM Supra Mikro harganya 165.000 sangat berarti. Nah, artinya apa? Kota ini harus ditata lebih becus, lebih berkompeten. Kota Surabaya ini mempunyai sejarah yang hebat, satu-satunya kota pahlawan di dunia. Mental-mentalnya, anggota legislatifnya harus mencerminkan sosok seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Ya, oke. Itu namanya. Oke. Luar biasa. Segmen 1 kita ngomong pendidikan, segmen 2 kita ngomong masalah ekonomi. Berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, ini adalah suatu spirit mentalitas bagaimana kita menjadi bangsa yang cerdas. Memilih seseorang sosok pemimpin bukan seperti memilih kawan dan memilih teman, tapi memilih orang yang kompeten untuk bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat. Street demokrasi, demokrasi jalanan. Kalau dulu saya banyak kawan, waktu demonstrasi 97, 98, 99, saya punya banyak kawan. Tapi saya tetap memilih di jalanan untuk mengkritisi bagaimana kawan-kawan saya setelah ada di kantor dewan, ada sudah di lembaga eksekutif, bahkan mungkin menjadi ASN. Mereka tidak peka terhadap situasi yang harus berhubungan kepada kebijakan. Mas Samsurin menyampaikan tadi tidak hanya sekedar bercerita, tapi dia datang pada saat LPG 3 kilo dirampas. Segmen selanjutnya kita akan berbicara lagi tentang visi pandangan Mas Samsurin terhadap masa depan masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Tunggu sebentar, masih ada iklan yang lewat berikut ini. Oke, terima kasih. Masih di Street Demokrasi. Demokrasi jalanan menjadi corong aspirasi. Menuju kantor dewan tanpa korupsi itu adalah tujuan dari capaian yang ingin kita harapkan, bahwa tidak di pesta demokrasi bukan lagi memilih kucing dalam karung. Tapi pesta demokrasi tahun 2024 adalah memilih tikus di dalam jebakan lumbung korupsi. Nah,
Mas Surin tadi ngomong masalah tentang aspek-aspek pendidikan, lalu ngomong kemandirian ekonomi. Saya ingin melihat bagaimana pandangan Mas Samsurin terhadap kebudayaan dan pandangan Mas Samsurin terhadap cita-cita partainya untuk memajukan bangsa ini. Monggo. Tentang Partai Bulan Bintang, partai yang baru 3 tahun saya pegang, yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agama. Saya kader Pemuda Pancasila, di mana di Pemuda Pancasila itu kita tahu landasan perjuangan bangsa seperti apa. Bagaimana kehidupan ini ditata berdasarkan sila-sila dalam Pancasila yang diperas dari akar kultur kebudayaan kita jauh 17 abad yang lalu, ketika Majapahit kuno membangun peradaban yang namanya kerajaan Mataram itu. Nah, satu nilai-nilai yang diajarkan adalah menghormati sebuah perbedaan. Ya. Itu yang paling penting. Dalam perbedaan masyarakat Surabaya, berbagai ras yang didominasi oleh ras Jawa dan Madura hampir 76%, sisanya adalah ras di luar itu. Tapi Surabaya bisa menunjukkan eksistensinya sebagai kota yang menerima perbedaan kebudayaan. Jadi dimulai dengan kita duduk di sini ini, sebuah kebudayaan di sini menandakan prasasti yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya ketika Raden Wijaya mau menyerang kota Surabaya yang pada waktu itu masih adipati di bawah Adipati Jayarala. Ada satu masukan atau satu kebijakan yang diambil oleh Waliullah pada waktu itu, Sunan Giri mengatakan Surabaya ini biarkan menjadi isinya, sementara nanti Majapahit menjadi cangkirnya. Itu artinya apa? Biarkan Surabaya ini berkembang secara mandiri sebagai kota pelabuhan, kota yang menerima seluruh perbedaan kultur, bahasa dan sebagainya. Nah, dengan dibangun perbedaan itu seharusnya Surabaya tidak sama. Tidak boleh Surabaya didominasi oleh kekuatan yang sama. Kekuatannya harus berimbang. Kekuatan nasionalis, kekuatan religius, dan kekuatan berkebudayaan. Kita hampir 27 tahun Surabaya ini dipegang oleh satu kekuatan yang tidak memperdulikan lingkaran kota Surabaya, pinggiran kota Surabaya. Surabaya ini Terus. Surabaya ini, Cak Wonyong, Ya. yang hidup banyak di tengah, ya. Sementara yang di pinggir itulah kebudayaan kota Surabaya. Oh iya. Kebudayaan kota Surabaya itu ada di pinggir Di kota pinggir. Surabaya. Termasuk kenjeran. Kenjeran, Dinding. dinding, Ya. kamar santri, Ya. Penowo, Weh. itu kebudayaan. Sama mie. Ya. Karena di sana masih ada apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sementara di kota ini Sudah tidak sudah ada. menjadi metropolitan. Kalau kepingin tahu watuk lah ini yang Surabaya nang pinggiran kota Surabaya. Itu kebudayaan Surabaya. Surabaya itu harus berbeda. Surabaya dengan perbedaan itulah Surabaya bisa menerima perkembangan kotanya. Sementara ini Surabaya tidak bisa menerima perkembangan kotanya. Orang masih susah mencari pekerjaan. Dapat pekerjaan di Marbusi, Ya. di Maklari, Ya, Maklari. ya. Sudah di Maklari, gajinya bukan UMR, Iya.
UMR tidak sesuai dengan yang dicita-citakan kehidupan layak di kota Surabaya berapa. Nah, apa visi misinya Partai Bulan? Ya, terus? Ya, Partai Bulan Bintang punya visi membuat kebijakan yang tidak menyudutkan kehidupan masyarakat Surabaya. Satu, pendidikan itu amanah undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, gratis. Warga Surabaya harus berikan contoh pendidikan kota Surabaya, bukan gratis hanya tingkat SMP dan negeri tok, tapi gratis hingga S1. Universitas-universitas besar di kota Surabaya dibangun triliunan menggunakan APBD, tapi tidak bisa menyerap masyarakat kota Surabaya. Ya, itu satu. Pendidikan harus gratis S1. Kedua, investasi di kota Surabaya harus memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat Surabaya. Jangan buat pabrik pergudangan di kota Surabaya membawa tenaga kerja dari luar kota Surabaya. Tanya dulu, ini pabrik apa? Berapa menyerap tenaga non skill di kota Surabaya? Insya Allah kalau itu diberlakukan, maka tidak ada pengangguran di kota Surabaya. Semua bisa menjadi pekerjaan. Gitu Cak Monyo. Oke. Terima kasih. Luar biasa aspek capaian yang menjadi pandangan demokrasi jalanan yang kita buat dalam setiap 2 hari sekali di banyak jalan Surabaya. Kita mengajak bahwa menyelesaikan tanggung jawab kota Surabaya bukan menjadi hal yang bisa dilaksanakan dengan superpower oleh pemimpin kota Surabaya. Legislatif bukan punya kuasa sebagai penanggung jawab dan pembuat kebijakan, tapi juga seharusnya mereka mempertimbangkan banyak aspek. Bagaimana melakukan kebijakan antara eksekutif dan legislatif, bagaimana menyusun anggaran antara legislatif dan eksekutif, itu harus mampu menyelesaikan banyak persoalan. Kita sudah melihat 480.000 pengangguran di Surabaya. Perguruan tinggi kurang banyak bagaimana? SMA juga bahkan banyak bagaimana? Tapi 480.000 sekian itu semuanya menganggur. Sehingga banyak mereka memilih sebagai tenaga kerja yang outsource atau berubah-ubah bentuk, tidak sesuai dengan keahliannya. Ini menjadi tanggung jawab Wali Kota Surabaya, anggota DPR Kota Surabaya, nanti diwakili oleh Mas Samsurin, nanti masih ada segmen yang lain, dan seluruh anggota Dewan, calon anggota Dewan yang pernah jadi anggota Dewan, turut ikut memikirkan bagaimana street demokrasi, melihat langsung, tidak kita syuting di gedung. Saya walaupun punya 3 studio di rumah, di kantor, saya memilih di jalan dengan mobil saya untuk melihat berapa sih pengangguran yang ada di Surabaya, berapa ketimpangan. Syukur-syukur pasti ketika kita sedang makan gini digusur Pak Yudin. Nah, lalu ada obrol. Nah, ini cocok langsung kita ajak ngobrol. Akhirnya tidak boleh mematahkan spirit orang-orang untuk berdaulat secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdaulat dalam politik. Politik menjadi kedaulatan bangsa yang bagus. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di channel YouTube kita, Street Demokrasi menuju kantor Dewan tanpa korupsi menjadi cita-cita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.